Saya Nadiem Makarim, Mendikbud. Dan saya Franka Franklin. Dan kami mau membacakan dongeng nih untuk kalian. Judulnya? Judulnya Kisah Timun Mas dan Raksasa. Dengarkan sampai habis ya. Alkisah, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, ia hidup sebatang kara. Ia sangat mengharapkan sebuah keajaiban untuk bisa mendapatkan seorang anak. Siang dan malam ia selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan sebuah keajaiban. Pada suatu malam, keajaiban itu datang melalui mimpinya. Ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan, tempat ia biasa mencari kayu bakar, untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon yang besar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Dengan penuh harap, ia pun bergegas menuju tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia langsung mencari pohon besar tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi. Tapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Betapa terkejutnya ia melihat raksasa yang hadir dalam mimpinya. "Jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak?" tanya raksasa itu. Benar Tuan Raksasa," jawab Mbok Srini. "Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku," ujar raksasa itu. Karena sangat ingin memiliki anak, Mbok Srini langsung menyanggupinya. Raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini segera menanam biji timun itu di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan telaten. 2 bulan kemudian tanaman itu mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun semakin besar melebihi buah timun yang pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda dan warnanya itu adalah kuning keemasan. Ketika sudah matang, Mbok Srini memetiknya. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu. Ia mendapati seorang bayi yang sangat cantik. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang sehingga tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan cantik jelita. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu. Dia berpesan bahwa seminggu lagi ia akan datang untuk menjemput Timun Mas. Sejak itu ia selalu duduk termenung. Melihat ibunya yang sering duduk termenung, Timun Mas memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya. Akhirnya Mbok Srini menceritakan asal-usul Timun Mas yang selama ini ia rahasiakan. Mendengar cerita itu, Timun Mas kaget seolah tidak percaya. Mereka berdua pun memikirkan jalan keluar agar bisa lolos dari raksasa tersebut. Setelah berpikir keras, akhirnya Mbok Srini menemukan cara yang mungkin dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang petapa. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Srini menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah mendengar cerita Mbok Srini, petapa itu bersedia membantu.
Kemudian pertapa itu memberikan 4 buah bungkusan kecil. Mbok Srini pulang dan menyerahkan ke-4 bungkusan itu kepada timun mas. Bungkusan itu berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Timun mas harus menyebarkan satu persatu bungkusan tersebut pada saat nanti dikejar oleh sang raksasa. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya. Namun, Mbok Srini tidak gentar lagi menghadapinya. Dengan tenang, ia memanggil timun mas keluar dari dalam gubuk. Melihat timun mas yang sudah benar-benar dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, timun mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Setelah berlari jauh, timun mas mulai kelelahan. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama, timun mas menebar biji timun. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar timun mas. Timun mas pun kemudian melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang tinggi. Namun raksasa itu mampu melewatinya, walau kakinya terluka karena tertusuk-tusuk bambu tersebut. Melihat usahanya yang belum berhasil, timun mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Ketika itu pula, hutan yang dilewatinya berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun mas mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun tercebur ke dalamnya. Timun mas pun selamat dari raksasa itu. Kemudian, timun mas pulang untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan timun mas hidup berbahagia. Nah, adik-adik, pesan moral dari cerita ini adalah percayalah bahwa kita bisa menghadapi semua masalah yang ada. Jangan menjadi anak yang penakut, namun jadilah anak yang berani dan berani menghadapi masalah. Serta berusaha dengan rajin sambil berdoa agar dapat tercapai keinginanmu. Terima kasih. Terima kasih.